Massa demonstran mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Sopir Jawa Timur, atau GSJT, berdatangan di Jalan Frontage Ayani Surabaya sekitar pukul 12 waktu setempat pada Kamis, 19 Juni 2025. Mereka berdatangan dari lokasi titik kumpul awal di Jalanan Puspa, Agro Jemundo, Taman Sidoarjo. Lokasi depan Mall Cito menjadi lokasi titik kumpul kedua sebelum mereka menggelar aksi Long March membentangkan kain bendera merah putih sepanjang 1 km, sebagai salah satu teatrikal mewarnai unjuk rasa kali ini. Massa demonstran berjalan Long March untuk berorasi di depan gedung Disub Jatim, lalu berlanjut ke Mapolda Jatim. Tak cuma membentangkan kain bendera panjang itu, massa juga melakukan teatrikal arak-arakan keranda mayat berselimut kain putih yang bertuliskan kalimat satir bermuatan pesan bahwa kondisi para sopir tidak sedang baik-baik saja. Ketua GSJT, Angga Firdiansyah mengatakan, aksi Long March melibatkan 785 truk bertujuan menyuarakan berbagai macam aspirasi seluruh kalangan sopir truk dari 84 elemen yang tersebar sejatim. Aspirasi yang dimaksud terutama mengenai adanya kampanye mengenai overdimension and overloading, atau ODOL, dari aparat berwajib yang belakangan dianggap mereka kurang tepat sasaran. Diluruskan untuk benderanya jangan sampai jatuh ke bawah, kita tolong. Disambung yang belakang, kita tolong. Lurus, tetap garis lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rayu, Dodotir Bunjati, namanya Surya. Jadi kali ini kita ada di kawasan Jalan Frontage sama Jani, dari depan Mall Cito hingga ke Disub Jawa Timur. Tadi ada dulur-dulur kita dari kalangan sopir truk yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Sopir Jawa Timur GSJT, melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan tuntutan aspirasi terkait beberapa kebijakan, termasuk beberapa permasalahan-permasalahan yang kerap menimpa dari dulur sopir ya. Tadi rencananya memang, sebagaimana yang terpantau di live report kami dulur, jadi memang dulur kalangan sopir. Assalamualaikum, selamat siang Abah. Bisa disampaikan tuntutan dulur sopir seluruh Jawa Timur mengepung kantor Gubernur Jawa Timur itu apa ini? Untuk menghentikan operasi odol. Operasional apa? Operasi odol. Itu kenapa Abah? Nah, karena untuk saat ini Indonesia sebenarnya belum siap, Mas. Karena kalau ada odol itu diterapkan, kami sepakat dengan pertimbangan untuk keselamatan. Tapi untuk saat ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi yang jelas. Salah satunya perihal tarif angkutan logistik. Rancuannya di situ. Dan untuk penindakan di lapangan pun teman-teman merasa diintimidasi. Karena diancam dikenakan kalau melanggar odol tersebut. Padahal kawan-kawan memuat odol tersebut yang panjang, yang lebar, yang berat itu karena kebutuhan industri, kebutuhan pasar saat ini. Karena kita kalau nggak panjang itu nggak laku untuk muatan seperti itu. Soal perbedaan persepsi terkait itu pasal terkait untuk rangka kemudian muatan seperti apa Pak? Pasal 277. Ya itu makanya artinya itu tersebutkan kendaraan belakang atau perpanjangan sasis harusnya di situ keterangannya tidak diterapkan Pak. Teman-teman kepanjangan muatannya caranya di situ. Akhirnya teman-teman merasa ketakutan karena diancam dengan pidana. Selain
tuntutan itu apa? Soal aturan regulasi terkait ongkos yang layak seperti apa? Selain itu teman-teman minta perlindungan hukum, itu perlindungan hukum dan kesejahteraan. Karena selama ini yang menjadi korban adalah kawan-kawan sopir. Biar pengusaha tidak semena-mena ya kalau menerapkan ongkos ya. Selain itu apa terkait premanisme dan juga penerapan hukum? Premanisme dan pungli itu masih banyak dialami teman-teman di lapangan. Itu, entah itu modelnya pengawalan atau apa itu, tapi masih banyak. Untuk penerapan agar hukum setara terhadap pengusaha kecil atau pengusaha besar perusahaan. Betul, karena selama ini karena masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang belum ditindak, tapi kami sebagai masyarakat kecil, nah kita yang terus ditekan. Ya, siap. Terima kasih ya Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.